Mas Sarah, Ya, menyikapi kecurangan yang ada di lapangan? Ya, kita berbeda pendapat. Pak Fadli sama saya pasti beda pendapat. Dia nggak percaya Jokowi itu yang paling baik benar buat Indonesia. Saya juga nggak percaya Prabowo itu yang paling benar dan tepat buat Indonesia. Makanya saya pilih Jokowi. Dia nggak percaya quick count itu tepat dan akurat dan ilmiah, kan begitu. Saya percaya gitu. Saya nggak percaya, saya bilang bukan quick count ya. Saya nggak percaya penyelenggara quick count. Iya. Outputnya percaya. Outputnya nggak percaya kalau sistemnya tidak Jadi jelas, output yang tidak ada quick count, transparan. output yang kemarin itu percaya nggak? Nggak percaya. Kita lihat sekarang. Kita Nggak, berbeda. iya. Oke, gantian dong ya. Saya percaya. Penyelenggaranya saya percaya, outputnya saya percaya. Jadi kita nggak bisa debat lagi. Nanti kita lihat. Enggak, Kalau kita lihat aja di Bengkulu aja udah. kalau kita beda. lihat datanya sekarang makin mendekati. Sekarang sudah 55% lebih, ya, Bapak. apa yang quick count kemarin yang dari lembaga-lembaga yang ada dengan hasil real count hari ini sudah 50% lebih kan, makin mendekati. Nanti kita lihat Fadli yang benar atau Marwar Sirait Jadi yang benar. tukangnya sudah pasti. Loh, kita lihat outputnya nanti ada real count, ada quick Iya. count. Ya kan tadi saya katakan saya percaya dengan real count. Kan gitu. Nah, Karena bagaimana menjelaskan Bengkulu? Jadi Misalnya? tadi saya Bengkulu kan real count-nya sudah tadi 55% sekarang sudah dan angkanya tetap Bukan mendekati di 2 digit. Bengkulu sudah 100%. Iya. Jadi sekarang bedanya bisa 11%. kita hasil akhir 55 Oh, enggak 45. dong. Ini Loh, satu kan juga jelas. kita jelaskan tadi, saya percaya kan Enggak, ukuran saya tanya Bengkulu. Saya percaya. Bagaimana? Kenapa saya nggak mau bahas satu provinsi? Saya percaya Nah, Indonesia. itu menunjukkan Oh, bahwa enggak. quick count itu bisa gagal. Ya, kita karena menunjukkan bahwa bisa saja itu dikondisikan. Kita lihat faktanya memang kita berbeda pendapat. TPS-nya itu Boleh gantian nggak? dikondisikan. Tadi saya nggak nyela. Boleh. Kita Atau- kasih kesempatan atau boleh dulu. kita Mas nyela, Sarah, silakan. Kita kasih kesempatan atau dulu, Mas kita Sarah. boleh menyela mulai ini. Anda jadi Mas moderator Sarah yang benar. dilanjutkan dulu, Mas Sarah. Oke. Selengkapnya, Mas Kalau Sarah. mau silakan. kalian menyela, saya juga boleh menyela. Silakan. Kan gitu kan? Tadi saya banyak yang nggak setuju juga, tapi saya diam dulu. Aturannya hari ini boleh nyela atau gantian? Dilanjutkan saja, Mas Sarah, Oke. penjelasan lengkapnya, Mas Sarah. Oke, berarti yuk jadi moderator yang pas, kan gitu kan ya, supaya fair. Nah, jadi dia nggak percaya dengan quick count. Saya percaya. Saya percaya outputnya quick count nanti akan dalam margin error dengan real count. Sekarang sudah 50% lebih dan benar-benar Jokowi sudah meninggalkan Prabowo sangat jauh, 10% lebih. Artinya 2 digit seperti yang kita. Kalau dia nggak percaya Jokowi itu dipercaya rakyat, saya percaya. Kenapa? Dulu Jokowi katanya distrust 6% tahun 2014. Sekarang 10% lebih. Kok distrustnya di mana? Kalau distrust ada ketidakpercayaan dari 6% jadi 3%, jadi 10%, atau jadi minus. Kalau distrust 6% jadi 10%, itu namanya peningkatan kepercayaan dari rakyat Indonesia kepada Jokowi. Jadi kita memang sudah tidak bisa Nggak, itu kan punya karena pandangan. kecurangan. Nah, kita ya Ya. ini realitanya kan gitu. Kita menyampaikan pandangan-pandangan. Nah, sekarang kita diundang hari ini bicara soal garis keras. Oke. Nah, saya mau dengan ukuran yang disampaikan Nah, ini kita bicara garis keras dulu oleh atau bukan? Profesor Pak Mahfud ya. Jadi Pak Mahfud tolong dijelaskan apa ukuran dan persepsi Nah, karena saya itu masih- akan diskusi saya kira- kita soal garis keras Saya- itu. saya tanggapi dulu Pembahasan ya. soal di KPU boleh? Kita Ya. kasih kesempatan. Ya, Ya, jadi begini supaya ya. ini jadi jelas Nggak, bagaimana saya kira yang kita sebelum masuk ke bahas situ, jadi sama kan gitu kan? Kan sebelum gitu. masuk ke Nah, sana, supaya bisa saya diskusinya sama. ingin tanggapi ya. dulu. Tadi kan katanya saya tidak boleh diinterupsi. Bukan, ya kan? bukan, Kalau tidak begini. bisa interupsi konsisten dong. Gini Bang dong, Ara, gini. durasi kita sangat terbatas. Kami berharap Jadi, Bapak sini begini, mempunyai Bung Ara. hak jawab Biar yang sama. kita- Porsi bicara yang sama, Bapak. Oke, Nah. kalau begitu boleh. Jadi saya tuntaskan kalau gitu argumentasi saya. Ketidakpercayaan kita itu, saya percaya dengan kita percaya ya dengan KPU, kita percaya dengan Panwas, kita percaya dengan Bawaslu. Ya, kalau Ya, kita sana tidak mempermasalahkan. percaya, nggak apa-apa. Iya. Biasa yang kalah mempermasalahkan, kan Enggak, begitu. belum, tidak ada yang kalah, Itu kita merasa wajar menang. di mana-mana Kita begitu. merasa menang. Nggak, Tidak ada di yang mana-mana kalah. begitu. Yang kalah itu mempermasalahkan itu biasa. Bagaimana kalah? Mentalitas kita Dasar- itu harus mentalitas dasar yang kalahnya sama. itu dari mana? Ya seperti begitu. Tidak ada yang kalah. Udahlah, dulu Di mana-mana juga jelas kejadian seperti begitu kok. Jadi Bisa kita lihat. Saya pikir, oh kita yakin. Makanya keyakinan kita berbeda. Enggak, sekarang dasarnya Ya. apa? Tidak ada. Oh, dasar kita jelas tadi sudah jelaskan quick count kita Kalau berbeda. quick count itu bisa real count dilakukan. berbeda. Keduanya sebenarnya punya versi Iya. masing-masing. Kita Ya, masih quick count menunggu itu hasil gampang real count. ditukang. Iya. Real count Apalagi resmi tanggal 22 penyelenggaranya April. itu Kita tahu kan adalah- prosesnya masih 56% Justru kalau itu, tidak salah Bung. hari ini, Ya. Bapak. Saya mau ini sedikit komentari sedikit begini ya. Semua orang yang mempelajari sejarah Indonesia, sosiologi, antropologi Indonesia, tahu bahwa feodalisme itu kuat di dalam kultur kita. Dan
kadang-kadang feodalisme itu diantara yang paling penting adalah dia menciptakan comfort zone bagi orang yang kemudian akan digunakan dalam struktur feodal itu. Dan ini yang kadang-kadang susah dilawan, ya, karena kemudian sifat daripada pelayanannya, comfort zone yang diciptakan, itulah yang menyebabkan kemudian orang itu tidak bisa keluar dari kerangkeng yang dibuat. Gitu. Saya terus terang ingin mengatakan, ya ini tantangannya, ya kan, untuk membuktikan apakah betul Jokowi itu tidak menikmati feodalisme yang diciptakan oleh inner circle-nya itu. Menurut saya itu dia menikmati, dia dijebak. Paling tidak begini ya, presiden itu karena sudah dipilih rakyat, Bung Ara kan kita nggak usah diajarin soal bahwa Pak Jokowi sudah menang dipilih rakyat. Kalau orang itu sudah dipilih rakyat itu kita harus anggap dia sebagai presiden dan kita hormati dia sebagai presiden yang terpilih. Itu sudah selesai. Tapi bahwa rakyat juga ingin agar presiden itu keluar dari kerangkeng feodalisme yang tercipta, itu yang pengen kita lihat. 5 tahun yang lalu itu menurut saya presiden tidak keluar dari kerangkeng feodalisme itu. Nah, apakah 5 tahun yang akan datang dia bisa keluar? Dia udah ngomong, saya akan gila. Bung, apa contohnya dia tidak keluar dari kerangkeng feodalisme? Saya ngomong sedikit dulu, Bung Ara, nanti Anda akan jawab. Dia bilang saya akan gila, saya akan nggak punya beban dan sebagainya. Itu kan janji-janji beliau yang kita dengar hari-hari. Dia mau terobos, tapi kelihatannya dia tidak merobos. Dia masih dalam kungkungan kenikmatan dalam feodalisme itu. Mohon maaf ya, saya mohon maaf kalau presiden saya salah karena untuk kepentingan rakyat, saya akan bilang, Pak, dalam perdebatan kita berdua, mohon maaf Pak, izinkan saya bertemu dengan Anda berdua dan saya akan mengatakan Anda itu salah, Pak. Ya banyak lah, saya kan nggak enak ngomong di sini dan kita juga bukan anak buah presiden kan. Tapi maksudnya gini, cara orang itu menerima bahwa dia keluar dari kungkungan feodalisme itu. Jangan mau dong dia diatur-atur, di-entertain sehingga dia kemudian berbuat salah di ruang publik. Ini yang kita kritik. Menurut saya kalau kita nggak bisa hentikan ini, kritik-kritik seperti kita inilah justru mediumnya. Kalau nggak ada orang yang berterus terang untuk mengatakan, Raja, kau telanjang, kau nggak pakai baju. Karena orang-orang di sekitarnya memuji baju-baju yang dia pakai. Padahal itu semua topeng dan tidak benar. Kita ini yang datang dan mengatakan, kau telanjang, kau nggak punya baju. Kita anak kecil yang jujur yang ingin mengatakan itu gitu loh. Nah itu yang saya kira tantangannya bagi menteri baru ini nanti, Pak Ara ini. Fadli dulu. Saya sayang tadi Saudara Ara datang agak belakangan, saya udah bicara duluan ya. Jadi justru yang kita sampaikan itu adalah kritik-kritik itu adalah bagian upaya kita untuk memberikan kontribusi. Ya, jangan sampai presiden itu seolah-olah bekerja, berpikir dan bertindak sendirian. Dan ide tentang ini adalah bukan satu ide baru, tadi saya juga katakan prinsipnya itu tidak ada masalah, tapi dalam satu skala prioritas dan urgensi apa, ini yang menurut saya harus dikaji. Dan saya kira perdebatan maupun silang pendapat itu adalah bagian dari sebuah diskurs yang nanti sebuah bangsa itu akan makin dewasa. Ini yang justru kalau kita mau menyamakan pemikiran dan sekedar dukung-mendukung, itulah yang namanya feodalisme. Kita terkungkung oleh itu. Dan saya yakin di dalam argumentasi itu ada argumentasi yang kokoh, ada yang kuat ya. Dan saya kira di situ presiden juga akan mengambil keputusan dengan bijak. Karena apapun yang akan diambil keputusan oleh eksekutif itu akan mempunyai dampak kepada 269 juta rakyat. Nah, jangan sampai 269 juta rakyat ini nanti akan mendapatkan akibat dari keputusan yang sangat mentah. Saya masih mengatakan bahwa gagasan ini bukanlah rencana, masih merupakan sebuah wacana yang masih mentah gitu ya. Masih bukan rencana yang matang apalagi dipikirkan. Ya, karena tidak ada dokumen apapun ya, bahkan menteri-menteri pun sudah mengatakan tidak ada, tidak dianggarkan bahkan. Nah, jadi ini masih sebuah wacana yang masih mentah yang disampaikan mungkin karena dapat wangsit dari mana tadi, itu yang saya katakan. Saya jawab ya, boleh? Ya, tapi saya takutnya ini hanya perbedaan. Ya. Jadi saya fokus perbedaan saja. persepsi Ya, aja. saya ngerti.
Karena begini. Tapi biasanya ini yang menarik, Pak. Culture kita itu kan memang feodal ya. Feodal loh masyarakat kita. Saya aja di kantor mau turun lift, pas satpam lari-lari mencetin lift itu. Emang saya invalid. Ya artinya Itu menghormati Pak Karni, Pak. Itu yang Itu dia bukan minta, feodal, menghormati Bapak. Ya, tapi kita jangan nyaman oleh itu maksudnya. Saya setuju, Pak, tapi harus dibedakan menghormati dan feodal. Feodal saya setuju, tadi diskusi. Kalau kita bilang itu salah jadi benar, itu feodal. Saya setuju. Ya, kalau tidak berani mengatakan yang benar karena takut kehilangan jabatan, itu feodal. Bahkan itu manipulatif dan munafik. Saya setuju. Kita banyak persamaannya nih, kebetulan kita beda aja capresnya, itu aja. Jadi kalau soal-soal calon begitu kita banyak samanya, kebetulan di situ kan Jokowi ini nggak pernah kalah, karena itu dia hitung betul, 2 kali wali kota, gubernur sekali, pilpres 2 kali, nggak pernah kalah loh Bung Rocky. Ya, terlepas Anda mau bilang apa, itu fakta kan gitu. Fadli sama saya pernah kalah, saya nggak terpilih sekarang, Fadli yang pertama juga nggak terpilih di kampungnya, betul nggak Fadli? Nah jadi dia nggak pernah kalah. Jadi itu juga fakta-fakta juga yang harus kita sampaikan juga begitu. Nah jadi kalau saya mengatakan feodalisme, pasti ada di lingkungan siapapun yang feodal. Nggak usah presiden lah, ini Pak Gubernur juga yang feodal pasti ada Pak ya? Pasti ada. Belum ditanya, bagus Pak Gub, mantap, pasti ada. Tapi sekarang saya berani keyakinan kan, keyakinan kita bahwa Pak Jokowi tidak feodal. Kembali lagi kepada ibu kota ini, dia mengerti proses politik. Saya sampaikan, betul dalam anggaran belum ada Bung Fadli, betul kan? Nah, tapi saya harus sampaikan dalam persiapan, domain beliau apa? Pemerintah, eksekutif. Boleh dicek di jadwal-jadwal rapat kabinet, sudah berapa kali dipersiapkan secara detail bagaimana nanti pemindahan ibu kota, bagaimana keuangannya, bagaimana tata kota, bagaimana kajian hukumnya. Jokowi juga seorang yang juga mengerti proses politik, dia juga mau dengar suara rakyat. Dia nggak mau ide itu hanya sebatas ide, dia bagaimana mau mengeksekusi. Dia mau cari menteri yang bisa mengeksekusi kok. Apalagi presiden, pasti dia keberatan kalau menterinya tidak bisa mengeksekusi. Bagian untuk bisa mengeksekusi adalah mendengar suara rakyat, opini. Jadi dia juga dengar, dia serap, ada pro kontra di rakyat, dia dengar itu begitu. Tapi bukan dia tidak persiapkan. Saya berani, karena saya tahu proses-proses apa yang terjadi. Nah tentu tidak semua kan namanya politik ada strategi dong. Strategi itu ada yang dikeluarkan, ada yang tidak pada waktunya. Namanya strategi mana mungkin dikeluarkan semua. Strateginya Pak Prabowo kemarin kan nggak mungkin semua dikeluarkan di ALC kan begitu. Tapi ada yang dikeluarkan. Jadi Bung, saya Pak Karni yang saya hormati, saya berani mengatakan kajian itu sudah disiapkan dengan luar biasa matang, luar biasa dalam. Dan dia sangat demokrasi, gimana nggak feodal. Bapak saya terpilih anggota DPD, dia menolak pemindahan ibu kota. Saya setuju dengan bagaimana mau feodal sama Jokowi. Dua-duanya kawan Jokowi. Tapi orang tua saya Pak Sabam Sirait berbeda dengan saya pandangannya. Itu biasa dalam demokrasi kita. Jangan berbeda, ini bapak saya kawannya Pak Ridwan Saidi, menolak Pak Sabam. Karena alasan-alasan repot lah, beginilah kan begitu. Saya setuju. Nah kita bagian dari demokrasi. Kita nggak nyaman lah feodal. Bung Karno mendirikan Indonesia bukan kerajaan, ya tapi republik. Jangan pula kita membuat kerajaan, entah di partai, entah dalam pemerintahan. Kita justru harus memperjuangkan demokrasi. Saya pikir itu yang kita kerjakan. Baik, Saudara, tidak hanya gerakan tagar 2019 ganti presiden yang terus bergulir, gerakan tagar 2019 tetap Jokowi atau dia sibuk kerja juga kini berlangsung di sejumlah daerah. Lalu seperti apa komitmen kedua kubu yang akan bersaing pada Pilpres 2019? Kami membahasnya bersama Ketua DPP Partai, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono, dan juga politisi PDI Perjuangan, Marwarar Sirait. Selamat petang Bapak. Selamat petang Mas Aiman. Bung Ferry, Bung Ara. Saya ingin kita melihatkan dulu bahwa setuju ada kaos 2019 ganti presiden, setuju ada 2019 tetap Jokowi misalnya, tapi saya ingin kita berdua, kita bertiga ini memperlihatkan dulu bagaimana kemudian apa yang terjadi pada arena CFD Car Free Day di Jakarta yang terjadi pada hari ini. Bisa saya minta putar untuk videonya. Dari mana?
Oke. Nah, ya. Saya minta pendapat Bung Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, terkait dengan video tadi. Kita setuju, sekali lagi kita setuju bahwa ada kaos 2019 ganti presiden, termasuk juga setuju ada kaos 2019 tetap Jokowi. Dua-duanya nggak masalah, tapi ketika Anda melihat video tadi, apa yang ada di benak Anda? Saya kalau lihat tadi kan menurut saya masih dalam batas yang wajar. Masih dalam batas wajar? Batas yang wajar. Gimana karena ukurannya? Itu pertama, bedanya kubu Jokowi sama Prabowo gitu. Kalau dia itu wajar, kalau kita pasti tidak Saya kasih wajar. kesempatan. Ya, Silakan. Di mana bedanya. ukurannya? Anda mengatakan itu wajar. pertama kan itu masih dalam apa Ini namanya? Anda didengar oleh banyak jutaan Iya, warga loh. iya. Artinya Tadi penilaian saya Anda lihat- juga harus objektif. Iya, Kalau Anda mengatakan kalau sebagai pandangan hal yang wajar, saya Mas Ferry, tanya ya. pendapat pribadi, menurut saya masih wajar. Kalau Iya. tadi toh kan nggak ada yang kemudian apa namanya secara fisik dan orang itu juga aneh. Pakai kaos sendirian terus kemudian berupaya untuk memprovokasi itu. Menurut Memprovokasi saya apa? Bukan terbalik- bukan menurut terbalik saya nih. gini, itu sendirian Tadi nggak kok. ada Dia nggak tanda-tanda nggak memprovokasi. acara itu Nggak ada apa? tanda-tanda memprovokasi. Santai aja Mas Ara. Ini kalau Saya lihat kayak santai gini, banget. menurut saya ya saya juga menanggapinya biasa. Jadi tapi tidak mengurangi esensinya kegiatan yang tadi Anda dilaksanakan menilai oleh itu wajar karena semua. pertama bahwa Ya tidak kan di antara ribuan ada satu kejadian seperti itu, kemudian jangan kemudian terus menjadi satu kejadian seperti kan itu. tadi cuma apa namanya ngeledek. Ada cuma ini, saya garis bawahi cuma ini ya. Saya pikir itu kok. Cuma Nggak ada menurut masalah saya dengan itu. Ya. Kalau nanti terulang lagi seperti itu nggak ada masalah Tapi itu juga kemudian saya juga sampaikan supaya kalau ada usaha atau upaya untuk kemudian yang seperti itu ya sebaiknya jangan. Tapi kalau tadi yang terlihat menurut saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya Ukurannya pribadi karena, saya ulangi lagi. nggak ada kontak fisik kekerasan apa nggak Oke. ada. Meskipun Tadi ada- cuma ngeledek ada biasa fitnah, karena fitnah juga kan karena dibayar berapa sampai 100.000 seperti ini. kerumunan orang itu punya psikologi yang berbeda. Harus ngerti juga Mas Aiman. Kalau masih konteksnya seperti itu menurut saya masih wajar dalam psikologi kerumunan. Oke. Jadi saya tadi cuma ngasih tahu aja kalau kejadian yang acara yang Car Free Day dilaksanakan di Jakarta di berbagai kota yang seperti itu rasanya semuanya apa namanya damai-damai aja, nggak ada apa Yang lain damai ya. nggak Yang lain ada, damai. Kecuali nggak- tadi di Jakarta ada sedikit insiden. Saya Ya, minta informasi. sedikitnya nggak bisa dibandingin itu peristiwa yang itu kecuali apa. Saya ke Bung Ara. Ya udah kelihatan bedanya kok ya. Cara boleh saya ngomong ya. Silakan. Jadi memang udah kelihatan banget bedanya kan. Bagaimana simpatik apa tidak simpatik. Kalau menurut Mas Ferry itu wajar, menurut kami pasti itu tidak wajar. kejadian insiden kecil. Iya, menurut Insiden. saya itu sangat tidak wajar dan itulah yang membedakan ya. Dan biar rakyat yang menilai. Nih, kalau menurut kami pendukungnya Mas Jokowi ya tentu tidak wajar value kita boleh berbeda. Saya nggak mungkin sama dengan Mas Ferry. Orang jagonya beda, partainya beda, ya kan? Satu mau Prabowo, satu mau Jokowi, ya satu partainya PD Perjuangan, satu Gerindra. Pemilunya Pilpres dan Pileg berbarengan. Nah usaha boleh selama ada koridor. Ya kita sama-sama. Ngarang aja Nah, lah, masuk kayak gini jadi- dipermasalahkan Mas Ara. Aneh nggak ada yang Menurut Anda lebih, nggak perlu masalah, nggak kan? ada yang Saya lebih belum- penting lagi dibahas. Silakan, silakan, Mas Ara. Kayak Nanti. Ya, Silakan. jadi kalau memang wajar tidak wajar itu kan kita kembali lagi ke rakyat yang menilai. Iya, iya. Ya biar rakyat yang menilai. Anda tidak terlalu mempermasalahkan juga, tapi biarlah rakyat yang menilai. Iya, karena rakyat itu kan bisa lihat sekarang ada sosial media, ada TV. Yang pasti Pak Jokowi misalnya beda kan cara meyakinkan pendukung Jokowi dan Prabowo. Jokowi ya nggak mungkin Itu kan, ini bukan pendukung Prabowo Boleh- loh, ini boleh itu saya- yang- Nanti saya kasih kesempatan yang Bang Ferry. Tadi melakukan kegiatan itu gantian. belum Silakan. tentu kalau nggak Mas pendukung. Ferry dulu deh, biar gantian. Kita juga senang kok gantian aja, biar katanya kan suruh santai. Silakan lanjutkan. Boleh saya dulu nih. Ya, oke. Langsung pendukung Prabowo sama ini Oh nggak iya, ada. caranya juga beda misalnya ya. Mas Prabowo untuk meyakinkan pendukungnya ya dia Gini loh, semangat. Mas Ara. Saya belum selesai nih. bentar, Bang Ferry, silakan. Ya.
Biar nggak tabrakan ini. Caranya dia buka baju, buka kaos, itu meyakinkan. Kita setuju itu. Itu kalau memang itu pilihan beliau untuk meyakinkan semangat, backgroundnya Nggak seperti masalah apa. Itu urusan beliau dong dengan pendukungnya kan. Tapi saya akan bilang Pak Jokowi kalau buka baju ya jangan. Ya, krempeng soalnya nggak cocok juga buka Ya, baju. nggak apa-apa. Saya udah bilang pernah Betul dalam Mas, satu kesempatan Mas Jokowi jangan- kerempeng, Iya, kurus, iya. ya, Ini kok jadi langsing, fisik ya sih? kan? Makanya, Ya. makanya juga ngomonginnya juga Loh, pakai saya baju. nggak pernah fisik Nggak ada loh. hubungannya dengan Pak Prabowo. ini. Saya nggak fisik Mas, loh. Saya nggak fisik. Saya justru Ya, menyampaikan saya- caranya ya, meyakinkan, saya fisik lah, mendekatkan. udah, gitu aja. Ya nggak apa-apa. Nah, Ya, itulah ngomongnya, bedanya. Kalau kok saya nggak kemudian fisik, tadi kan dimasalahin nggak ke Pak fisik. Prabowo dengan Pak Jokowi nggak ada Loh, hubungannya. memang ujungnya Jokowi Prabowo kok. Ujungnya, Loh, tapi peristiwa ini kan yang pendukungnya tadi- Jokowi Saya sama tanya dulu, Prabowo. di luar ini. Kita kan relevan dengan pembicaraan. Mas Ferry ya, gunakan pembicaraan. kaos 2009 ganti Iya. presiden. Buka aja Mas biar jelas. Kalau saya kalau politik jelas, jadi depan Iya, belakang ini jelas. jelas. Supaya jelas Ini kok. jelas. Kalau gitu Kok Bung Ara nggak nggak pakai jelas. kaos tetap Oh, Jokowi kita atau merah dia putih. sibuk kerja? Kita merah putih. Jokowi untuk Indonesia. Pak Prabowo kan juga merah putih juga. Ya, Merah kita putih. lihatlah ya. Jadi dalam Masa soal Pak begini, Prabowo nggak merah putih, ya merah putihan Pak Prabowo lah. dalam soal begini nggak mungkin Pak Jokowi pasti lebih merah Ya, putih. Jadi Oke, silakan Lars. Sekarang saya gantian. kita gantian ya. Nanti Nah, jadi silakan Bung Ara. jadi kita minta nih kepada pendukungnya Mas Jokowi ya. Mas Jokowi itu terkenal santun, tenang, ya kan? Yang simpatik aja. Nah, yang penting di sini apa? Ada KPU, KPUD, ada Panwas, ada kepolisian. Itu betul-betul netral, objektif, tegas. Siapa yang masuk ke dalam siapapun, ya, itu harus tegas. Kita ingin demokrasi berjalan dengan baik. Ya, tegas dan dari Jalan, awal harus tegas. Oke. Ya, dari awal harus tegas. Nggak bisa kalau saya sama Mas Ferry, Tegas juga maksudnya di sini mana nih? siapapun yang salah ya. Kita kan nggak bisa. Oh, maksudnya Anda mau mendorong bahwa hal-hal seperti ini harus harus dimasuk ke dari awal ya. penegak hukum. Baik Kayak di tadi yang sosial kita lihat. media, baik di lapangan, Oke. baik di tempat-tempat siapapun. Nanti banyak yang penjara ini. Loh, kita kan Saya gantian harus mengatakan bahwa proses-proses ini saya tidak berkata kubu kami kalau ada yang salah silakan. Ya, Pak Jokowi pasti timnya diminta menggunakan cara yang benar, simpatik, sesuai aturan. Kalau ada yang begitu hukum, Oke. kita udah kasih contoh loh, banyak contoh. Silakan aja proses secara hukum, nggak ada Meskipun ada masalah. beberapa juga yang dinilai kok lama banget kalau seandainya pro Jokowi tapi kemudian proses hukum lama. Nanti ada Ya. yang Harus begitu, harus dibuka. Ya, Saya masih silakan. ingat dokumennya masih ada, rekamannya masih ada. Saya ingat tanggal 4/12 ada kegiatan di Bundaran HI 4 Desember tahun 2017. setelah 212. Oke. Itu jelas-jelas ada 2015. bendera partainya, ada ketua umum partainya, ada atribut-atribut partai loh, jelas. Nasdem pada waktu itu sebut saja ada beberapa partai yang lain PDIP tidak ikut. Golkar Ada saya lupa. lambang menggunakan atribut partai, kaos dan Kenapa itu? Ya tadi dong, coba yang kayak gitu nggak pernah tuh dikomentarin sama Mas Ara, Ya. nggak pernah kemudian Oh, diberi maksudnya berbau sanksi. politik di CFD. Bukan berbau politik lagi, kalau Oke. itu Jelas partai politik. jelas-jelasan. Kalau Ya. ini terus orang masyarakat pakai Oh, bukan baju, bukan kaosnya. 2019 ini, Ada terus aturan kemudian memang. apa masalahnya? Ada Jauh dua banget kalau permasalahannya. Yang pertama, kok yang satu, waktu unsur itu nggak politiknya. apa-apa, Yang terus kedua, ini kita yang kedua, dianggap intimidasinya. enggak, Tentu intimidasi kita- itu saya yang- bilang yang Mas saya harap- Aiman. yang tadi saya Itu tekankan, jelas, intimidasi. insiden yang kemudian nggak bisa, nggak bisa. menurut saya. Kita beda pendapat soal itu. Ya, udah, biar kan rakyat tadi yang udah nilai kasih. kan gitu. Kalau tadi, Jadi jangan Kalau disamain, yang jangan dipaksain 412 itu sama. jelas nabrak aturan, nabrak polisi nggak nangkep, kemudian partai-partai Mas Ara juga nggak komentarin apa segala macam, itu terang-terangan. Ini politiknya, Kalau perlu oke, nanti setuju. di Kompas juga secara adil lihat itu rekaman 412 nggak ada tuh, dan kita pun juga ngomentarin aja. Oh kalau memang kalau lagi pendukung Ya. kekuasaan nggak apa-apa. Kami waktu itu mengkritik, Kompas TV oh, mengkritik iya pada waktu dong, itu itu keberadaan, parah, nggak politik bisa di dibandingin. CFD. Kalau Ada 4 ini Desember peristiwa 2016. biasa, santai, kita yang gembira, dilaksanakan dengan tenang, tidak ada apa-apa. Kemudian kalau ada insiden kecil ya udah saya nyampaikan permohonan maaf, tapi maksud saya itu masih dalam koridor yang harusnya bisa Meskipun Anda ditolerir, mengatakan itu insiden kecil karena jangan kemudian tidak ada penganiayaan, tidak ada perbuatan. ini Tapi kalau perbuatan tidak kita menyenangkan tentu yang gembira ya mungkin saja udah ada. laporin aja lah orangnya. Kan gitu sih gampang. Kalau ini institusinya yang 412 semua orang tahu, ada partainya, ada pimpinan partainya. PD Perjuangan ada nggak situ? Yang saya nggak ngomong itu. Ada saya nggak? Ada ngomong nggak? ini. Jawab dong. Saya- Katanya mau jelas. Ya, Ada nggak? Kalau gitu bisa nggak komentarin nggak? Ada nggak PD Udah, Perjuangan? jangan ngomongin PDIP aja. Jawab, 412. saya PD PDIP Perjuangan nggak komentarin. Sekarang komentarin orang yang ini ngomong paling keras. Ngomong kemarin yang partai-partai itu. PD Perjuangan ada nggak?
Nggak ada, udahlah. Yuk, ini ngomongin Nggak mesti jelas PDIP kalau mau gede-gede, tunjuk hidup. nggak ada hubungan. PD Perjuangan. Loh, katanya tadi bahas itu. Saya tanya PD Perjuangan. yang Kita di sini, Saya nggak you nyebut- sebagai Gerindra, saya nggak nyebut Loh, PDIP. jadi, Saya sorry nyebut, aja. tadi Mas Aiman Kita nyebut itu menang ada dengan cara yang partai-partai bermartabat, 412. dengan cara yang benar. Kita sudah sebut tadi ada Masalah Nasdem dan santai beberapa aja partai lah. lain. Kenapa sih orang lagi bikin orang pakai kaos ini? Jangan terlalu ini lapar baru sih, jangan terlalu tumben lapar. Tapi saya ingin ini. menanyakan kalau seandainya seperti Mas ini, Ara ini langsung. Bung Ferry, apa yang bisa Bung Ferry sampaikan kepada Ya. sama sesama pengguna kaos 2019 ganti presiden? Apakah hal-hal seperti ini boleh dilakukan pokoknya next gini, time atau jangan sebaiknya dihindari? Jangan takut pakai kaos ini. Oke, satu. Kalau perlu diperbanyak terus, nggak Oke. apa-apa pakai karena ini nggak melanggar apapun. Tapi kemudian kalau dalam penyelenggaraan tadi Ngomong-ngomong, yang Gerindra udah dicontohkan putus dengan Mas Prabowo ini, ya? apa Udah pasti namanya belum? itu, Bentar. Belum kayaknya ya ya? kita harus jaga. Oke. Apa namanya kenyamanan apa segala macam rasanya gitu supaya nanti nggak Jadi yang tadi nggak setuju. Yang tadi nggak setuju, soal kan? kecilnya suka kadang-kadang suka dimainin terus kemudian nanti ada partai-partai tertentu menggunakan Nah, itu. kalau seandainya Tadi tadi tanya nanti PDI itu. nggak bisa Saya jawab setuju. juga. Yang tadi setuju Tunjuk apa nggak? hidung Kalau seandainya dong, sudah kalau jawaban, saya ingin masuk ke topik berikutnya. Setuju nggak ada insiden tadi? Saya menganggap masih dalam koridor. Artinya Tapi setuju, nggak ada kemudian masalah saya dong? tadi sudah Iya, udah dijawab. menyampaikan Kamu bahwa udah jelas. kalau bisa Biarin aja rakyat yang karena nilai. itu juga ada, Menurut Mas Ferry itu itu juga wajar. ada Ya cara- udah, biar ada rakyat yang nilai gitu upaya-upaya loh. provokasi, hati-hati provokasi, hati-hati penyusupan, hati-hati Iya. jangan soal yang kecil ini ingat kita semua nanti kemudian didiskreditkan. Jadi nggak ada masalah ya? Jadi Nggak ada masalah. sebenarnya Ini kalau menurut didengar saya jutaan orang pandangan, Saya belum jawab. menurut saya Dari tadi adalah gantian seperti ya. itu. Silakan. Ngomong-ngomong, Gerindra udah pasti Mas Prabowo atau belum? Pak Prabowo sudah bawa tiket. Jadi Kalau belum- udah pasti atau belum? Analoginya ini naik pesawat. belum jelas juga Pak Prabowo gitu. ini membawa tiket, tinggal Nah. sebentar lagi boarding pass. Nah, Ya. Pak Jokowi mau ke bandara aja belum nyampe karena macet dan lain sebagainya lebih ketinggalan Maksudnya, lagi. gantian ya. Maksudnya apa ini? Analoginya Pak dari Prabowo tadi ditanya. dari Udah, berbagai udah. data survei yang ada ya, kekuatan Jokowi itu jauh di atasnya Prabowo. Ya udah, itu itu sih jelas. nanti aja. Kedua ya, Sekarang bagaimana rupiah udah mau partai 15.000, dulu bangsat, Golkar, hancur. P3 Jangan-jangan dukung nggak jadi Prabowo, pilpres sekarang kali. dukung Jokowi. Iya. Nah, itu Meskipun dibilang di tidak survei jadi kita bisa- presiden, jadi pilpres. 15.000 Takut ya ya, pilpres ya. Nanti Makanya mau nggak jadi ya. Saya ingin kita PDIP-nya nyesel ya bagaimana dukung Pak kemudian Jokowi. Enggak loh, PDI sangat solid Ada dengan Jokowi. pernyataan dari Ketua Umum Surveinya PDI nomor Perjuangan. 1, Gerindra jauh di bawah. Megawati Soekarno Putri yang mengkritik soal penggunaan kaos 2019 ganti presiden. Kita akan dengarkan pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Saya akan minta putarkan. Ada terkait dengan kaos 2019 ganti presiden. Kan 2019. 2019 ganti presiden. Lihat medsos, ada viral, ada segala bilang. Lah kan lucu ya. Saya lihat saja ada namanya kaos. Terus ditulis presiden ganti, ngono kan. Terus aku tuh mikir iki sing pakai kaos ki bener wonge ngerti ora to? Emangnya ganti presiden itu enak kok? Ada aturannya. Kita ini masyarakat punya aturan apa tidak? Nah, taat aturan nanti 2019. Nanti 2019. Iya, ini udah jelas 2019 Iya. nggak ada yang salah. Pada saat kampanye akan dilakukan, tapi kalau Ya, ini sekarang kan tidak nggak terlalu dini. ada. Ini Nggak ada masalah kan? 2019 ganti presiden Pak sama seperti yang disampaikan Bu Megawati tadi. Jadi tahun 2019 ada waktunya ya di sini tahun 2019 pergantian presidennya. Ganti presidennya. Jadi nggak ada yang salah ini ya? Nggak ada yang salah. Bung Ara? Ya, kita memang udah banyak beda. Jadi ya sudah, yakini aja pendapat masing-masing. Kita yakin dengan jago masing-masing. Kita semua yakin Pak Jokowi yang terbaik buat Indonesia. Ya, dia bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik ya, melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Tim sukses kita minta jangan terpancing, jangan emosional, dengan cara yang simpatik. Kalau ada tim sukses kita yang melanggar aturan, silakan diproses oleh KPUD, oleh KPU, oleh Panwas, oleh kepolisian. Kita harus betul-betul menjaga demokrasi ini. Jadi Pak Jokowi selalu pesan begitu ya. Dan yang paling penting juga Mas Jokowi dan Pak Prabowo. Nanti saya minta lah, kebetulan hubungan mereka sangat baik ya. Sekali-sekali nanti kita minta ngopi. Sebelum bertarung, ngopi dulu sama-sama. Kan begitu kan? Jangan-jangan biar bisa bagus kan begitu. Jadi supaya ini bertarung rukun kontestasi di sini, jangan-jangan nanti Pak Jokowi sama Pak Prabowo jadi. Kan kita nggak tahu. Ya. Kita santai-santai. Jadi itu semua dinamis ya, dinamis dan kita senang lah bahwa
dialog, saya sama Mas Ferry beda partai, beda jagoan, tapi kita bisa berkawan dengan baik. Terakhir Bu Ferry. Ya, yang pasti pertama bahwa ini adalah ekspresi. Sah ya, karena 2019. Nggak ada yang salah dari 2019, situ. kayak ada sebagian kita semuanya, mudah-mudahan sebagian besar masyarakat kita punya keinginan untuk ganti presiden. Ada beberapa hal masalahnya, karena kita sekarang susah, daya beli menurun, kemudian rupiah juga mau ke arah 15.000, kemudian macam-macam, dan kemudian kita merasakan bahwa memang sebaiknya dengan jalur dan koridor konstitusi kita tahun 2019 akan menggunakan hak kita, masyarakat akan memilih, insya Allah 2019 kita Indonesia punya presiden yang baru. 2019 ganti presiden, 2019 tetap Jokowi, nggak ada masalah dengan Nggak itu, ada masalah. nggak ada yang dilanggar ada aturan itu, kecuali kemudian dilakukan Seperti adanya kata Ibu Mega insiden-insiden. tadi ada aturannya, Ya, ada waktunya. saya compare Kan lagi, sudah sampaikan Mas tadi Aiman. begitu. Bu Mega Yang kemudian 412, aturannya yang semua ada. 412 Etika kalau politik, diputar lagi sama politik, Kompas begitu. itu ada bendera Itu harus partainya, ada diperhatikan. pimpinan Nanti kita- partai ngomong, Tapi itu bahwa ada melanggar harapan, semuanya. jangan sampai kemudian dari kaos ini memunculkan intimidasi seperti yang terjadi yang kita lihat Ya, tadi. itu Biasanya yang mau intimidasi yang mau kalah. Kalau yang menang tenang-tenang aja. Ya, yang Nggak 412 ada kaitan itu yang kalah menang, panik itu. kita kaitan adalah kesantunan karena kita semua bangsa Indonesia. Terima kasih Bung Ara dan juga Bung Ferry Julianto Sama-sama, telah Mas Aiman. memberikan informasi di program Kompas Petang. Oke, Kita baik. lanjutkan saudara. Ya. Sekarang giliran PDIP, Maruaras, ya, straight. Terima kasih Pak Kardi. Selalu dengan tema-tema yang menarik dan akhirnya mencari solusi di ujungnya. Saya memberikan apresiasi ya saya dengar dari Pak Dirjen, Pak Roy, saya baru kenal di sini, tapi bisa menjelaskan dengan lugas langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Dan saya dengar satu-satunya kementerian yang punya Dirjen penindakan hukum ya, penegakan hukum. Dan tadi juga sudah ada outputnya, bukan hanya ada institusinya, seperti Presiden juga tidak mau terlalu banyak lembaga, tidak ada output. Kalau tadi outputnya saya dengar juga bagus, ya ada yang diberikan sanksi, administrasi dan sebagainya. Dan juga yang menarik tadi dijelaskan juga oleh Saudara Dirjen, ada juga perusahaan yang sudah diberikan sanksi, pada saat sekarang tidak ada titik apinya dan tidak ada kebakaran. Jadi ada efek jerahnya. Jadi saya pikir itu lembaga Dirjen untuk penegakan hukum di kementerian ini bermanfaat Pak Kardi. Kemudian juga buat Kang Deddy ya dari kepolisian, saya rasa langkah-langkah tadi itu bagus sekali. Saya pikir rewards and punishment harus dilakukan dengan adil dan tegas. Dan apa yang dilakukan oleh Kapolri Pak Tito, saya pikir akan meningkatkan kepercayaan publik kepada kepolisian kembali. Saya pikir di berbagai tempat itu harus dilakukan, Kapolres-Kapolres yang bagus, Kapolda yang bagus harus diberikan juga promosi yang bagus, sebaliknya juga diberikan sanksi yang bagi yang tidak baik. Saya pikir itu parameter-parameter yang bagus bahwa negara kita adalah negara yang membangun sistem meritokrasi, orang-orang yang berkualitas tentu harus mendapatkan promosi yang baik, sebaliknya juga harus diturunkan seperti itu. Kemudian saya melihat kebakaran hutan dan lahan ini adalah kejahatan yang luar biasa. Saya rasa kita sepakat untuk itu. Dan kalau kita melihat identifikasi masalah, dari tadi sudah dibicarakan jelas, adalah bagaimana penegakan hukum. Penegakan hukum ini juga betul tadi yang sampaikan Pak Doni, harus betul-betul tuntas. Harus jelas, ya korporasi mana yang salah, mana yang tidak, yang benar. Jadi harus diverifikasi, individu mana dan individu yang benar dan yang tidak benar. Dan harus tuntas dikawal. Kita tahu proses kita itu dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan. Panjang. Proses ini harus dijaga betul-betul. Ya, jadi kita juga tahu sampai kepada pengadilan bisa lagi ke Mahkamah Agung. Jadi mungkin kita juga harus membuat satu terobosan gebrakan kalau kita sepakat ini kejahatan yang luar biasa, harusnya ada suatu gebrakan juga yang luar biasa. Harus ada hukuman juga yang luar biasa. Harus ada proses juga yang luar biasa cepatnya. Baru ada urgensi krisis. Kalau tidak, manajemen krisisnya nggak jalan.
harus ada proses-proses yang cepat yang tidak bisa konvensional, sehingga bisa memberikan solusi. Saya singkat saja Pak Karni, saya senang tadi begitu banyak mendapatkan masukan. Salah satunya tadi ada 2 adik kita yang punya idealisme tinggi, ada Made Ali ya dari Riau, terima kasih deh, dan Wahyu juga dari Walhi. Saya pikir saya mendapatkan informasi dan saya konfirmasi. Informasi dari Made Ali di kawasan hutan, ya hutan apakah lindung dan produksi ya, produktif ya, yang ada di Riau, masih banyak perkebunan sawit yang ilegal, betul begitu. Dan yang saya senang, kamu benar, begitu saya cek dengan Pak Dirjen, betul. Nah, jadi nggak usah banyak-banyak, nggak usah cari-cari masalah, ya. Di sini ada Komisi 3, ada Komisi 11, ya. Lakukan langkah-langkah Komisi 3 dengan kepolisian, Komisi 11 dukung anggarannya meningkat, ada Pak Fadlizon bisa turun lapangan, langsung bersama dipandu sama Made Ali sama Wahyu, ke tempat itu, kalau boleh besok atau lusa kita ke tempat itu, langsung dikerjakan. Negara tidak boleh kalah sama mafia, ya, tidak boleh kalah dengan premanisme. Saya tantang, bukan saya tantang, saya ajak mitra saya, Pak Fadlizon, kemudian ada Pak Abu yang kawan baik saya ini, ya, sudah terkonfirmasi. Data kamu benar, karena saya sudah bilang. Kita nggak boleh, saya dengar di situ, ya banyaklah inilah itu. Kalau ada siapapun, oknum apapun ya sikat. Negara harus hadir, harus memberikan keadilan dan kenyamanan. Saya pikir kita sudah punya contoh-contoh, nggak usah cari-cari. Acara hari ini menurut saya bisa menemukan salah satu akar masalah yang fundamental Pak Karni. Jadi Pak Karni berjasa bagi negara ini. Kita ketemu sekali ada, jangan dibiarkan mafia seperti itu. Menurut saya ini langkah nyata ya, harus disampaikan. Tadi Pak Doni juga sudah menyampaikan selalu dengan Pak Dirjen bersama-bersama. Kita tahu sering sekali ego-ego sektoral kita sangat tinggi. Ya, kita lebih mementingkan kewenangan bukan kepada output kinerja untuk kepentingan rakyat. Kewenangan kita, kehormatan pribadi atau kehormatan lembaga institusi sedikit tidak dihormati akan tersinggung luar biasa. Saya pikir juga masalah-masalah seperti ini, saya dengar Pak Presiden sangat marah hari ini dan marahnya juga harus diterjemahkan oleh bawahan-bawahannya. Ya, saya dengar Kapolri akan memecat, mengganti Kapolda dan Kapolres yang tidak perform, betul Pak Dedi? Ya, saya pikir dilakukan saja. Ya, saya yakin Pak Tito adalah orang yang sangat objektif dan fair dan bisa melakukan langkah-langkah tegas. Jadi kita sudah punya PR 1. Ya, saya sudah konfirmasi ini di depan Pak Karni dan teman-teman yang ada di sini dan para pemirsa. Ya, saya bantu kamu dengan statement kamu tadi yang ternyata benar. Saya pikir kita jangan berlama-lama lagi. Ya, ada langkah-langkah untuk bagaimana juga soal tadi ada Badan Restorasi Gambut, Pak Fadli, Pak Abu. Salah satunya adalah mari kita tingkatkan anggarannya. Supaya ada, sedang dibahas anggaran sebentar lagi. Supaya kalau ini keadaan yang khusus, ya emergensi, kita tidak bisa karena sudah, kalau perlu kita bongkar lagi APBN itu untuk hal yang baik. Bagaimana ada anggaran yang besar, saya dengar dari Pak Dirjen anggarannya masih kecil. Kan seperti itu. Kalau untuk kebaikan berubah tidak apa-apa. Menurut saya kita tidak boleh terjebak kepada hal-hal yang normatif tetapi membelenggu kita, padahal kita punya peluang untuk memperbaiki keadaan lebih baik. Saya pikir kita memerlukan sesuatu yang progresif dan kita ada di DPR, kita harus punya dong kemauan merubah sesuatu yang sebenarnya dalam kewenangan kita dan pemerintah. Saya rasa itu Pak Karni, terima kasih untuk acara hari ini yang sangat bermanfaat. Terima kasih. Ya nggak apa-apa, jadi saya rasa rakyat akan menilai lah ya. Saya rasa dia bisa melakukan langkah-langkah nyata menghadapi Freeport ya, bagaimana brok-brokan di Riau ya, itu bagaimana kepentingan nasional diutamakan. Saya rasa itu sudah terjawab ya dengan bukti dan nyata. Karena sebagai seorang incumbent nyata sekali ya kalau Pak Jokowi itu punya nyali yang kuat. Nggak mungkin lah orang masuk menjadi dunia politik, jadi calon wali kota berhasil, menjadi gubernur DKI berhasil, menjadi calon presiden berhasil kalau tidak bekerja dengan baik, tidak bersih dan tidak punya nyali, itu nggak mungkin. Karena baru ada Sirait. Bang Karni yang saya hormati,
Presiden ALC. Terima kasih Bang, saya hari ini datang menghormati dengan Abang. Makasih. Sahabat saya dari 01, Prof, ini Om Salim Said, dia ini bukan teman saya, teman bapak saya, jadi saya mesti manggil Om. Jadi yang pertama, tadi saya datang ke sini, saya sudah menduga pada akhirnya ya samalah, ya Fadli sama saya pasti punya pikiran ke depan dan sekarang Indonesia tidak boleh terpecah. Kita berdua juga pasti yakin bahwa ya kita menggunakan ukuran-ukuran yang terukur, track record, kinerja, visi misi dan sebagainya sebagai ukuran-ukuran. Nanti tolong jawab nih sama sahabat saya Fadlizon yang dulu juga pernah sama-sama ya dalam satu kubu tapi juga berbeda. Bisa saja nanti ya kita yakin Mas Jokowi menang, bisa saja nanti kubunya Mas Fadli bisa bergabung bersama-sama mengelola pemerintahan. Sama-sama begitu. Karena sudah banyak contoh juga begitu. Nah kalau kita lihat ya dari berbagai diskusi ini sebenarnya sudah harus sampai kepada satu kesimpulan. Semuanya berpikir positif Bang Karni yang saya hormati. Ya, semuanya tidak berpikir tidak ada yang mau perang. Semua berpikir bagaimana politisi menjadi negarawan. Jadi saya rasa bagus sekali acara TV One malam ini. Ya bisa menginspirasi dan melihat kita banyak persamaannya. Kalaupun ada perbedaan, saya rasa mungkin PR kita bersama adalah jangan sampai ini benar-benar jangan sampai kita perbedaan lebih besar daripada persamaan. Dan saya yakin spirit-spirit yang ada di sini, ya kita lihat Prabowo dan Jokowi juga 5 tahun ini sangat baik. Mereka kenal baik, saya tahu persis. Mereka tahu waktunya bersaing dan waktunya bersatu. Mereka berkompetisi. Kita lihat 2 kali debat juga diskusi, habis itu mereka salaman, peluk-pelukan. Saya pikir ya tentu ada bedanya Jokowi dan Prabowo, bagaimana meyakinkan pendukungnya dan meyakinkan rakyat. Ada bedanya Fadlizon dan Marwar Sirait. Ada bedanya Nino Warisman dan Khofifah. Saya rasa semua pasti ada bedanya. Rakyat bisa percaya sama siapa, itu pilihan. Itu pilihan-pilihan. Ya, begitu. Tentu pandangan-pandangan kita, track record kita, itulah yang menjadi pilihan. Menjadi ukuran-ukuran. Jokowi, kemudian siapa orang-orang yang mengendorse, Prabowo, siapa orang yang mengendorse, saya pikir itu adalah pilihan-pilihannya. Saya pikir kita juga tahu politik itu kemungkinan yang saya sampaikan tadi sangat mungkin, Pak Karni malam ini saya ngomong apa adanya, ya bukan tidak mungkin sesudah Pilpres April 2019, ya. Saya berani menyampaikan pandangan saya dan keyakinan sebagai politisi. Saya sangat senang kalau Fadlizon nanti Jokowi menang jadi menterinya Jokowi. Itu baru Indonesia begitu. Ya, ini pandangan saya. Kalau kita mau melihat Indonesia yang satu, jangan kita lihat bagaimana politik Indonesia. Suka atau tidak suka, memang dari survei data 2013 sampai 2019 ini memang hanya ada 2. Jokowi dan Prabowo. Itu realita politik. Baik di DPR bagaimana ada voting dan sebagainya, dalam pilkada, dalam berbagai garis besar, kita bisa melihat itu. Saya tertarik tadi Fadli mengatakan soal kepepet ya dan terdesak. Kalau menurut kami dengan rendah hati ya, dari data yang kami miliki ya dan dari beberapa data yang sudah diekspos ke publik, hari ini kita bersyukurlah dengan kerja keras, dengan gotong royong, ya kita masih sekitar 20% unggul dari Prabowo. Ini boleh didebat, tapi itu keyakinan kami. Fadli juga yakin tahun 2014 dan Pak Prabowo yakin menang, ternyata kalah. Kan seperti itu. Hari ini saya juga katakan, saya yakin Jokowi menang. Nanti kita lihat keyakinan Mas Fadli atau keyakinan kami yang soal siapa yang dipercaya rakyat yang menang. Kalau bicara track record,
ya bicara track record dalam merebut kepercayaan rakyat Indonesia. Mulai dari merebut kepercayaan menjadi wali kota Solo, gubernur di Jakarta, dan presiden. Kebetulan Pak Jokowi itu kayaknya belum pernah gagal merebut kepercayaan rakyat. Dengan segala kekurangannya. Saya harus katakan tidak ada yang sempurna. Jokowi juga pasti ada kekurangan. Yang sempurna itu hanya Tuhan. Dan kebetulan juga Mas Prabowo sudah 2 kali dikasih kesempatan maju dalam Pilpres sebagai Wapres dan Presiden. Kebetulan juga belum punya kesempatan ya dipercaya rakyat Indonesia. Kalau mendapat, boleh saya selesaikan gantian ya Pak. Tadi saya tidak memotong. Saya kira berbeda. Ya, gitu. saya boleh menyampaikan tadi terdesak dan soal terpaksa, ya kan? Oke, nanti Saya saya jawab. terdesak. Yang terdesak siapa? Menurut saya kami tidak dalam posisi terdesak. Saya tidak mau menuduh Anda terdesak, tapi saya punya data dan keyakinan. Gak apa-apa, memang keyakinan kita pasti berbeda. Kamu yakin Fadli bahwa yang menang adalah Prabowo, saya yakin yang menang Jokowi. Nanti kita lihat siapa yang lebih bisa membaca keinginan rakyat. Ya, itulah bedanya. Jadi kita demokrasi saja di sini. Tentu berbeda. Dan Prabowo sekali lagi belum pernah punya track record ya memenangkan pertarungan dipilih rakyat langsung, rakyat Indonesia. Saya kira kita batasi Saya- bahwa Ya. tidak benar terdesak. Ya, terdesak. Tadi kan Bahwa tidak benar terdesak, bahwa menurut survei yang kami miliki, kami pasti unggul. Tapi Jadi, tidak perlu Pak kita Karni, bicara track recordnya. Karena ini agak sedikit Prabowo. menyimpang sedikit. ya, kita kan tadi disampaikan terdesak. saya kira Terdesak ini- itu pakai data dong. Bukan. Tapi saya menghormati Presiden LC Kita- ya. Kita kan ngomong dengan berdiskusi data berdasarkan dan kita tema. berbeda di Ya, sini. sudah. Ya. Jangan Sudah. paksakan juga kita sama. Ya memang beda. Saya rasa memang tidak mungkin kita punya suatu pandangan yang beda soal Pilpres, soal siapa yang lebih baik, Ya, nggak ada masalah. siapa yang lebih pro rakyat, siapa yang lebih demokratis. Saya rasa nggak mungkin kita sama. Ini kan argumentasi saya tadi adalah Ya. dari perang total. Jadi Ya. berangkat dari situ. Kalau tadi disebutkan soal beda 20%, di kami justru kita udah memenangkan lebih kok. Sudah Ya, melampaui. Artinya masing-masing, makanya ini tidak Ini tidak bagus, bisa menjadi dua-duanya satu optimis. topik ya. Nggak apa-apa Pak Ya, Kardi. Tahun jadi- 2014 juga mungkin ada TV juga yang meyakinkan Pak Prabowo menang. Ya, itu Mudah-mudahan nanti sangat- tidak ada TV sangat lagi yang berbeda. seperti itu. Saya kira berbeda sekali. Kita juga ngomong apa adanya saja. Bukan TV. Walaupun saya cuti waktu Ya. itu, Ya, yang ini sangat berbeda Jadi sekali. kita juga yang- menghormati perbedaan itu. yang benar itu Kalau Rakyat Indonesia bisa menilai lah ya siapa yang bisa dipercaya. Rakyat percaya Loh, Indonesia selama sama ini Jokowi, yang Prabowo, berjanji-janji- Fadli atau saya itu adalah pilihan. yang berjanji-janji kan Presiden Jokowi dan janji-janjinya 4 tahun lebih ini banyak yang tidak kemudian terrealisasi. Itu juga- Nah, itu juga tema yang lain. itu tema lain Itu lagi. maksud saya. Saya Ya, hormat ya. ini Jadi, Presiden ya, makanya kalau besok- RC fair ya. Begitu saya berbeda, Ya, diingatkan, Justru pas itu, juga karena Fadli melencengnya offside, terlalu diingatkan. jauh. Tepuk tangan lah buat Pak Kardi. Kalau Saya bisa rasa hakim yang diskusi adil. itu dikirim orang-orang yang tahu topiknya sehingga kita bisa fokus gitu loh. Gak usah sampai begitu. Artinya semua yang ada di sini saya yakin tahu topiknya. Seru Arah. juga nih. Dulu Ferdinand berapi-api dukung Jokowi, sekarang berapi-api dukung Prabowo. Ya, kita Saya insaf bang. ya nanti kalau Demokrat Bang Gabung saya sama- dulu juga insaf. Saya dulu juga insaf. Demokrat dukung Jokowi terakhir nanti dia insaf lagi. Biasa begitu politik Pak Karni ya. Dulu juga banyak perubahan lah. Kan banyak juga yang tidak ya, Partai Golkar 3 dulu tidak, sekarang juga banyak perubahan. Biasalah, Haritanu juga begitu ya. Memang agak banyak yang insaf akhir-akhir ini dukung Jokowi. Jadi Pak Kardi saya didengar tadi, Daniel nih senang sih saya. Makin lama dia ngomong makin banyak yang dukung Jokowi. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kasih ngomong terus aja gitu. Karena dia udah ngomong di mana-mana nggak nambah-nambah suara Prabowo. Jadi saya juga harus sampaikan apa adanya. Tadi ditelepon sore-sore sama Andri, anak buahnya Pak Kardi. Saya masih ada di
Takokak, daerah perkebunan di Cianjur Selatan. Kebetulan masih ditugaskan jadi caleg Pak Karni, saya itu di Cianjur sama di Kota Bogor. Diminta datang ke sini, saya menghormati Pak Karni. Ya kalau tadi dibilang, ya sangat hormat saya sama Pak Karni, saya datang. Jadi kalau ada orang yang gelisah, ada orang yang mantap, ada orang yang distrust, ada orang yang percaya sama Jokowi gitu. Ada yang pesimis, ada yang optimis. Hari ini saya kampanye 2 kali di Cianjur ya, Cianjur Selatan dua-duanya. Luar biasa, pertama di Cibinong, yang kedua di Takokak. Itu ribuan massa, ibu-ibu, petani, pemuda, percaya banget gitu bahwa Indonesia lebih baik, lebih benar di tangan Jokowi. Tapi saya menghormati juga ada Daniel, ada Ferdinand yang nggak percaya kan gitu. Kalau kita lihat sejarahnya, memang kalau dibeli rakyat itu Prabowo nggak pernah punya track record menang. 2 kali maju kalah terus. Jokowi jadi wali kota 2 kali menang. Jadi gubernur menang, jadi presiden menang. Ya memang ini Jokowi punya garis tangan juga baik gitu loh. Selain pekerjaannya baik ya. Saya tanya tadi ibu-ibu, kenapa sih merakyat? Ya, ini soal perasaan. Tadi banyak disampaikan oleh pengamat soal perasaan dan pemikiran. Ya, memang nggak sombong. Dia walaupun jadi presiden, karena banyak juga pejabat yang sudah jadi pejabat sombong. Jadi masyarakat di desa merasa bahwa Jokowi jadi presiden tidak sombong, tetap dekat sama rakyat. Itulah yang saya dengar, saya lihat ribuan orang yang saya dengar. Kemudian bagaimana soal kerja nyata? Kerasa Pak. Sekarang soal pendidikan, kesehatan, kami bisa dilayani dengan baik di rumah sakit. Ya kerasa gitu, itu kata-kata mereka, itu yang saya dengar. Bicara soal bagaimana dia merakyat, kemudian juga kerja nyata dan bersih. Gampang aja Pak, kita cukup banyak contoh ya, wali kota, gubernur, bupati, ya kalau korupsi ditangkap KPK Pak. Jokowi pernah jadi wali kota, pernah jadi gubernur, nggak ditangkap KPK, berarti dia bersih. Kan begitu. Itu yang di situ kan belum pernah jadi anggota DPR. Jadi belum tahu juga bersih apa enggak nanti kalau jadi anggota DPR, kan begitu. Kalau kita udah jadi anggota DPR nih Pak. Jadi nanti dibuktikan juga lah ya dengan waktu bagaimana bisa nggak tetap konsisten di dalam pemerintahan, di dalam sistem, bisa nggak seperti itu kan, baru mau jadi caleg kan. Itu juga belum tentu terpilih. Kalau kita berdua kebetulan tidak pernah tidak terpilih kan gitu. Jadi saudara-saudara, kita juga harus sampaikan apa adanya bahwa Indonesia hari ini memang kita sudah ada yang memilih Jokowi, sudah ada yang memilih Prabowo. Saya nggak bisa debat lagi sama Daniel, sama Ferdinand. Ya paling nanti kalau bosnya berubah, ya paling mereka ikut berubah juga gitu. Paling begitu aja. Karena mereka kan masih takut sama bosnya kan gitu. Jadi saudara-saudara, saya harus katakan apa adanya bahwa saya juga punya pikiran. Saya sampaikan 2 bulan lalu di sini diundang sama Pak Karni. Waktu itu saya ngomong sama Fadlizon gitu. Saya bilang di ujung, walaupun teman-teman saya bilang ngapain ngajak Fadlizon jadi menteri gitu. Saya sampaikan juga di sini, betul tadi Daniel ngomong begitu. Saya orang yang merasa di ujung ini harus bersatu. Sesudah 17 April kita berdua berkompetisi dengan ketat, dengan keras, tapi di ujungnya kita satu. Saya yakinlah Ferdinand sama Daniel kalau ditawarin jadi menteri sama Jokowi pasti mau mereka dua-duanya. Ya. Udahlah nanti kau berubah lagi. Udah jadi apa namanya ini oke. Ya udah. Jadi jadi ini apa namanya perubahan-perubahan ini harus diakui dengan baik ya. Di ujung itu harus bersatu. Pak Karni juga saya dengar minggu depan akan tokoh-tokoh agama baguslah. Pak Karni kan saya tahu 5 tahun lalu cuti kan. Sekarang Pak Karni tidak cuti karena saya yakin TV One akan adil, akan fair kan, menjaga demokrasi ini. Akhir-akhir ini saya lihat narasumbernya sudah mulai bagus Pak Karni, ya kan? Nah, udah ada Budiman, udah ada yang bagus-bagus lah gitu ya. Jadi saya hormat lah sama Pak Karni dan dulu dia nggak mau datang, sekarang ya Pak Karni. Sekarang kita kan objektif ya, dan kita juga senang mungkin TV One sudah melihat tanda-tanda Jokowi bakal menang lah. Jadi makin lebih melihat, lebih bisa melihat. Jadi mesti lebih baik lagi ke depan. Saya rasa itu juga ya semua kan mau dekat sama yang menang Pak, ya kan? Itu wajar-wajar aja gitu. Ya namanya pengusaha ya pantas lah. Saya pikir Abu Rizal sama Dirman juga mau dekat-dekat kok sama Jokowi. Tinggal soal waktu aja gitu.
Jadi tinggal cari titik ketemunya, masuknya yang pas tek gitu kan gitu. Kalau Anin udah dekat Pak, tinggal bapaknya sama omnya aja. Jadi saya ini orangnya to the point ya, kita berkawan ya, pernah berbeda. Saya yakin suatu saat kita bisa sama-sama lah ya. Coba bayangkan kalau kita ini anak-anak muda ini sama-sama ya membangun bangsa ini. Dan ada suatu sportivitas yang bagus tadi diskusi beliau ini sama Ferdinand, jangan mendukung apa, jangan pakai isu agama, Itu nggak bagus. itu tapi dua-duanya akhirnya dipotong sama Pak ya, akhirnya di cut sama Pak Karni kan, itu bagus sekali. Ayo deh, jangan bicara, kalau menurut saya Indonesia jangan cari lihat yang agamanya apa, sukunya apa, tapi integritasnya, bisa menyelesaikan masalah apa tidak. Saya pikir value itu yang kita mau tanamkan. Saya senang kalau itu kita mulai bangun, mulai dari generasi kita. Dan ingat Pak Karni, saya sering bilang di mana-mana, Jokowi dan Prabowo adalah contoh yang paripurna negara jadi politisi jadi negarawan. Memang udah nggak bisa dibilang apa-apa dari 2013 sampai hari ini. Ya memang kutub politik itu hanya dua aja, Jokowi sama Prabowo. Itu realitanya. Saya juga nggak tahu ya, mungkin 5 tahun lagi kalau disurvei, ya paling mungkin belum ada tokoh baru, bisa saja Jokowi dan Prabowo lagi. Karena memang belum ada, terlalu jauh gap dari antara dua orang ini dengan yang lain. Jadi Pak Karni, saya bayangkan siapapun yang menang, mereka bersatu, yang satu akan menghadiri seperti Prabowo lakukan pada saat 5 tahun lalu, itu saya pikir bagus sekali, dan kita tutup buku, kita bergandengan tangan tetap bersaudara kembali. Indonesia lebih penting dari yang lain. Terima kasih masih bersama kami di News on the Spot. Pemirsa, Sabam Sirait adalah politikus kawakan PDI Perjuangan yang telah berkiprah sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden ke-7 Joko Widodo. Rangkaian perjalanan Sabam di dunia politik terangkum dalam buku Berpolitik Bersama 7 Presiden. Buku tersebut diluncurkan bersamaan dengan peringatan 50 tahun pernikahan Sabam bersama sang istri, Sondang Sidabutar. Politikus senior PDI Perjuangan Sabam Sirait meluncurkan buku berjudul Berpolitik Bersama 7 Presiden. Buku ini bercerita tentang perjalanan panjang Sabam Sirait di dunia politik. Sabam menjalani gelanggang politik di era Presiden Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, hingga Joko Widodo. Dalam buku tersebut juga menceritakan saat Sabam menginterupsi pimpinan sidang di tahun 1993. Pada masa Orde Baru, interupsi merupakan hal yang tabu dilakukan, hingga akhirnya sikap kritisnya tersebut dibicarakan oleh seluruh media massa. Sabam berpesan kepada para politikus untuk mengikuti proses sejarah agar dapat bermetaforfosa menjadi negarawan. Sejumlah pejabat dan politikus mengungkapkan sosok Sabam Sirait merupakan panutan mereka ketika terjun ke dunia politik. Untuk mencalonkan diri dari Sumatera Utara, Bang Sabam dan Pak Liat Lumbanggaol adalah orang yang berada di belakang saya. Karena pada waktu itu menjadi pencalonan caleg itu bukan soal yang gampang untuk masuk dalam nomor urut. Walaupun saya di Sumatera Utara sudah menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Anggota DPRD, tapi pada pemilihan 2004, Bang Sabam, saya harus katakan ini, dengan Pak Liat Lumbanggaol di Teuku Umar, di Wisma PGI, Pak Liat Lumbanggaol mengatakan, ikut teleponomu do sadarion Pak Taufik Kemas. Ini betul-betul dari lubuk hati yang saya yang paling dalam. Pak Sabam, izinkan saya mengucapkan selamat ulang tahun perkawinan yang ke-50 dan selamat atas peluncuran buku yang menurut saya harus menjadi pedoman daripada politisi-politisi kita ke depan. Peluncuran buku ini juga sekaligus sebagai perayaan ulang tahun pernikahan ke-50 dengan sang istri, Sondang Boru Sidabutar. Keluarga berharap Sabam Sirait diberikan kesehatan agar terus bisa menjadi panutan serta contoh bagi politikus muda Indonesia saat ini.
hari ini Bapak Ibu banyak datang dari jauh untuk menghormati orang tua kami. Kami sangat berterima kasih sekali, sahabat-sahabat dari jauh datang untuk menemui dan hadir untuk mendoakan orang tua kami. Bapak tahun ini 83 tahun, betul setahu kami anggota MPR tertua. Mudah-mudahan nanti kalau terpilih lagi paling tua, Pak. Ya kita mengharapkan tentunya gaya berpolitik seperti Pak Sabam ini, saya kan juga sudah liputan Pak Sabam sejak zaman Orde Baru ya. Kalau kita lihat gaya berpolitiknya ini kan agak unik ya. Agak unik dan jarang saat ini kita lihat. Bagaimana kalau kita mengatakan tidak adalah tidak dan benar adalah benar. Saya rasa sosok dari Pak Sabam masih kita butuhkan sebagai panutan. Acara peringatan 50 tahun pernikahan Sabam Sirait dihadiri sejumlah sahabat, pejabat, dan politikus PDI Perjuangan. Selain Ketua DPR Bambang Susatyo, ada juga Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, politikus sekaligus Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, hingga Kapolda Metro Jaya Jen Gatot Edi Pramono. Glenn Joshua, Fereska Emmanuel, Berita 1, Jakarta. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita. Bang Marwar, silahkan tadi ditanggapi. Ini seperti ada jalan pintas begitu dari partai politik untuk mendekati pilkada. Ya sudah, kalau gitu kita ambil saja yang sudah jadi. Misalnya para jenderal yang sudah tenar namanya di tingkat nasional, kemudian di drop ke daerah-daerah. Itu benar tidak seperti strateginya PDIP? Ya, PDI Perjuangan sebagai partai yang sudah berpengalaman ya, partai lama bersama Golkar dan P3. Ya, Mbak Mega juga sebagai ketua umum sudah sangat matang. Asam garam sudah dilalui. Tentu pilkada ini kita juga punya banyak pengalaman, belajar dari apa yang sudah terjadi. Memilih orang itu tidak mudah juga, yang sesuai dengan ideologi. Kadang-kadang waktu dia mau dicalonkan semua siap, sesuai Pancasila siap, ya kan? Siap loyal sama rakyat dan partai siap, kan begitu. Karena memang partai adalah alat perjuangan. Kita tahu partai politik itu dalam berbagai survei masih perlu meningkatkan kepercayaan publik. Ya, tapi bagi kita adalah orang partai yang memilih kita hidup di partai, tentu memperbaiki dari dalam. Dalam berbagai survei, 3 lembaga yang sangat dipercaya publik itu adalah Presiden, KPK, dan TNI. Itu jelas gitu. Makanya kemudian diambil TNI, ya, karena ada polisi setahun itu? ini, pada saat Pak Tito menjadi Kapolri, kepercayaan publiknya meningkat drastis. Tapi belum sampai di papan atas. Tapi menuju progresnya ternyata sangat luar biasa, karena Tito bisa membawa institusi Polri sangat profesional dan dipercaya rakyat. Itu jelas dari data-data yang ada. Betul ya Mas Kiki ya? Itu progresnya jelas. Tapi 3 teratas ini jelas, Presiden, KPK, dan TNI, kira-kira begitu. Nah, partai politik, DPR, yang lain itu berusaha untuk naik ke papan tengah. Caranya bagaimana? Caranya memilih orang yang tepat. Kita juga tidak mau tidak dipercaya rakyat. Jadi caranya harus rekrutmen yang benar. Rekrutmen itu kombinasi, bisa dari kader kita, bisa dari luar. Kalau enggak, kalau partai politik menutup dari luar, berarti dia eksklusif, bukan inklusif. Justru itu yang tidak boleh. Partai politik harus terbuka terhadap kualitas-kualitas unggulan yang punya integritas, kualitas, track record, kemampuan yang jelas. Saya pikir kita mari menuntaskan, tidak ada debat soal apakah sipil, apakah Polri, apakah TNI, purnawirawan yang bisa menjadi kepala daerah, menjadi presiden, itu sangat tergantung orangnya. Tergantung apa yang dia tanam, integritasnya, kualitasnya, jejak rekornya. Pernah nggak dia berjuang buat demokrasi, buat mengatasi kemiskinan? Apa yang dia perjuangkan untuk program anti korupsi? Jadi semua orang harus punya record yang jelas. Apapun dia backgroundnya, apakah tentara, polisi, apakah sipil. Jadi yang dilihat adalah kualitas pribadinya. Baik, saya ke Mas Kiki dulu. Ini kalau menurut Anda sebenarnya memang yang dilihat itu, atau sebenarnya tadi tidak berhasil kaderisasi partai politik? Enggak, ini tadi ada benarnya juga. Sudah main di level nasional kok turun gitu ya. Tapi kan tidak semua. Ada jenderal-jenderal itu yang kelasnya hanya memang kelas Kodam, kelas Polda gitu. Yang rame belakangan ini viral kan ribut, katanya digadang-gadang mantan Panglima Pak Gatot
jadi calon di Jawa Tengah misalnya. Jangan, kalau itu jangan. Kalau bintang 4 segala macam itu levelnya udah, kalau mau main justru di internasional masih terbuka peluang luar biasa untuk itu gitu. Nah kalau yang lain ya nggak apa-apa. Kalau tidak ada tempat, tidak ada ruang di tingkat nasional, ya orang-orang terbaik di Republik ini kembali ke daerah lah, mimpin daerah masing-masing kayak gitu. Nah, kembali soal kaderisasi, apakah tepat misalnya partai politik ini kemudian mengambil tadi? Yang ideal, dia karena Ara kan orang partai, jadi kan harus bagus. Bilang kaderisasi berjalan, kalau menurut saya enggak juga. Kombinasi tadi Mas, jadi yang bagus kalau ada suatu tempat yang ada kader yang bagus, kita ambil kader itu. Kalau ada yang dari luar masyarakat, apakah ada birokrat Mas, ada pengusaha, ada purnawirawan TNI, ada Polri, jadi sumber ada tokoh agama. Jadi backgroundnya juga nggak harus sama. Tapi kalau dibilang bahwa ada tempat-tempat yang lain yang tidak ada stok kepemimpinan, itu artinya kan belum berhasil gitu. Belum berhasil, ya harus nyetak sendiri, jangan ngambil dari tempat lain yang sudah jadi. Nah, ini yang Mas Kiki, kenapa? Ini saya boleh jawab ya, maaf ya. Kita pasti berkepentingan dan mau untuk itu. Tapi jujur saja, bagaimana membangun kualitas ya, sama di 518 kabupaten kota, 34 itu tidak mudah Mas. Jadi apakah di semua itu punya calon bupati sendiri, calon gubernur sendiri, sebagai politisi, sebagai kita punya tekad yang kuat untuk itu. Tapi jujur saja, ada yang sudah berhasil, nggak semua rata. Ada yang berhasil, ada yang belum, ada yang berproses menuju ke sana. Kita nggak usah tutupi itu kenyataannya yang ada. Saya pikir semua partai mengalami itu, dan semua partai pasti berusaha memajukan partainya. Jadi diakui ya, memang ada kemandekan mungkin di beberapa daerah. Ya, tapi juga jangan dipaksakan. Kalau kan nanti partai itu hanya ruangnya hanya buat kader aja. Bagaimana dia sebagai alat perjuangan? Jadi partai itu nggak terbuka. Jadi sebenarnya partai itu harus seperti sekarang, terbuka. Mana kader yang siap, majukan. Mana yang belum ada, kita dari luar ada yang bagus, kita terbuka dong. Itu menurut saya partai yang benar begitu. Partai yang harus terbuka, jangan yang tertutup. Pokoknya bagus jelek yang penting kader. Saya pikir itu juga nggak bagus gitu. Berarti dia menutup mata dengan realita yang ada. Menutup mata atau sebenarnya tadi kita lihat lebih melihat peluang untuk menang, Mas Kiki. Yang mana ini menurut Anda yang terjadi saat ini? Ya, ada partai-partai dan orang-orang yang punya kemampuan, punya kapasitas untuk managerial skill 5 tahun mengelola pemerintahan gitu ya. Contoh Pak TB Hasanuddin, saya tahu beliau, saya tahu. Dia pasti punya kemampuan menjadi kepala daerah, apalagi hanya sekedar gubernur gitu, selama 5 tahun. Tapi persoalannya adalah kepilih nggak dia gitu. Jadi yang pertama dicari dulu, kan mau menang dulu. Kalau menang dulu, kadang-kadang stoknya itu orang yang populer, ya, dia populer sehingga elektabilitasnya tinggi, tapi kapasitasnya rendah untuk memanage 5 tahun ini gitu. Nah ini saya bisa jawab nih. Kalau kita hanya melihat menang saja, itu justru bisa kalau orangnya tidak siap. Ada beberapa tempat menang, tapi bisa jadi bumerang. Kalau orangnya nggak bersih jadi korupsi, orangnya nggak mampu daerahnya jadi nggak maju, manajemennya jadi nggak bagus. Justru menurut saya Mas Kiki dengan segala hormat, kita harus berpikir komprehensif. Menang penting, tapi sesudah menang bagaimana membuat daerah itu lebih maju lagi, kemiskinan, pengangguran berkurang, infrastruktur baik, pendidikan, kesehatan, itu juga tidak kalah penting. Jadi jangan sampai biaya tinggi, waktu habis, tapi nggak ada gunanya bagi rakyat. Nah, partai PDI Perjuangan memikirkan itu secara komprehensif, secara utuh. Kalau misalnya ke depannya kita lihat akan seperti apa Mas Kiki? Apakah akan lebih banyak lagi nih para jenderal diminta untuk terjun ke politik setelah mereka selesai misalnya? Kalau jenderal-jenderal ini kalah semua, nanti nggak ada yang minta dan nggak ada yang mau juga gitu. Tapi kalau menang semua, nanti tambah banyak lagi. Saya yakin ada yang menang, ada yang belum menang. Pasti begitulah. Ada yang berhasil, ada yang nggak mungkin juga semua berhasil, tapi ada yang berhasil. Saya udah lihat 2 tempat yang menang, sisanya kalah. Ya, jadi ada yang berhasil, ada yang belum. Tapi saya nggak menyebut itu. Pasti. Tapi 1, 2 itu 3 kalah itu. Orang ada purnawirawan kan nggak mungkin dua-duanya menang kan? Pasti ada satu yang menang. Jadi kita juga mesti begitulah. Oke, baik. Mungkin sebagai penutup, kalau kita melihat sekarang sudah ada beberapa jenderal yang memang akan menjadi peserta di Pilgub Pilkada 2018 ini. Saya ke Bang Maurel terlebih dahulu, baru ke Mas Kiki. Menurut Anda kira-kira
peluang mereka seperti apa? Kira-kira kalau memang mereka menang, apa yang membuat mereka kemudian dipilih oleh masyarakat? Begini ya, demokrasi di Indonesia itu tadi saya katakan tidak otomatis ya. Kita sempat dalam satu rezim yang sangat keras menghambat demokrasinya. Jadi demokrasi itu diperjuangkan dengan air mata, dengan keringat. Mas Kiki juga bagian yang memperjuangkan itu. Ya, Mbak Mega, Gus Dur dan berbagai tokoh-tokoh bangsa ini yang berkeringat untuk itu. Nah, kita sampai ke situ, kita nggak mungkin lah mau balik ke rezim otoriter. Ya, malu-maluin gitu, ngapain gitu loh. Ya, kita akan melawan siapapun yang otoriter yang menjadi kepala negara. Jokowi bilang otoriter, masa otoriter boleh demo depan istana, Mas, ya kan? Masa otoriter, kalau Orde Baru kayak begitu, nggak usah depan istana, sampai di HI aja nggak bisa kan begitu. Ini depan istana bisa, Mas, lihat dicek hampir tiap minggu ada bisa orang demo di situ, boleh gitu. Jadi zaman udah berubah gitu. Nah, jadi hari ini orang diberikan kesempatan, tetapi begitu dia misalnya terpilih, dia tidak bisa menepati janji-janjinya, tidak ada perubahan, rakyat akan jadi hakim yang adil kok. Dia akan tidak memilih pada saat berikutnya. Apalagi kalau di tengah jalan dia melakukan korupsi apa enggak, ada KPK, ada polisi, jaksa yang akan memvonis dengan segera dan cepat. Jadi memang nggak ada pilihan. Ini saya pikir Indonesia udah masuk ke wilayah yang baik ya. Oke. Di Pilgub ini sudah ada beberapa jalan yang akan maju. Bagaimana di Pileg? Jawab saja iya atau tidak, akan lebih banyak atau lebih berkurang jumlah jenderal ikut? Kita belum mempersiapkan ya PDI Perjuangan secara fokus. Tentu tahapan ini mungkin dimulai berapa bulan lagi. Kembali lagi Valeria, menurut saya pasti yang paling penting adalah kualitas. Ya, kualitas itu jauh lebih penting daripada jumlah. Pemimpin itu nggak banyak, segitiga begini, ya, top leader, manager, follower. Ya, pemimpin itu sangat sedikit jumlahnya. Orang-orang yang menentukan bangsa ini di DPR, yudikatif, eksekutif tidak banyak. Mari kita pilih yang terbaik. Bangsa ini bangsa besar. Terlalu sayang bangsa dengan 250 juta orang dipimpin, dikelola baik di legislatif, eksekutif, yudikatif oleh orang yang tidak punya track record, tidak punya integritas, dan nggak ngerti mesti melakukan apa. Baik, Mas Kiki, ke depan kira-kira Pileg akan seperti apa? Banyak lebih bertabur bintang? Iya, karena lebih banyak lagi yang pensiun. Menjelang pensiun, cari panggung baru, cari arena baru, dan politik menjanjikan itu gitu. Jadi pasti akan lebih banyak. Tapi problemnya adalah perspektif dalam melihat mereka ini positif atau negatif gitu ya. Kalau saya positive thinking, saya dikenal orang yang sangat negatif thinking as a scholar gitu. Tapi kalau kita lihat kepolitikan sekarang, ya kita positif-positif aja kalau saya lihat. Baik, kita harapkan juga demikian. Terima kasih Mas Kiki, terima kasih Bang Marwan sudah bergabung sama kami hari ini. Dan pemirsa, Berita Hatu News Channel saat ini juga dapat Anda saksikan di channel 103 MNC Vision dan MNC Play. Demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi @beritahatu.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Valerina Daniel. Terima kasih dan sampai jumpa. Penyelenggaraan turnamen Piala Presiden mulai dari pembukaan hingga memasuki babak final berjalan lancar berkat dukungan semua pihak. Suksesnya turnamen ini turut didukung dengan mental supporter Indonesia yang kian membaik. Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwarar Sirait mengatakan mental supporter Indonesia saat ini semakin dewasa menjaga keamanan selama kompetisi berlangsung. Hal ini sangat mendukung kompetisi yang sehat dan bermartabat. Penyelenggaraan turnamen Piala Presiden berjalan sukses dan berhasil, namun tidak dibiayai oleh APBN. Anggaran yang dikelola untuk pelaksanaan turnamen ini bersumber dari pendapatan hak siar, iklan, serta penjualan tiket. Dengan kondisi ini, Indonesia bakal mengukir prestasi terbanyak di bidang olahraga. Bagaimana supporter di Indonesia sudah punya mindset yang berbeda. Saya kasih contoh, Persib kalah di Bandung, tapi bisa tenang dan aman. Tepuk tangan betul dari saya buat Boboto ya, luar biasa. Kedua Persebaya, kemudian Arema, dengan supporter begitu besar di Solo bisa aman dan tenang. Jadi mereka sudah tahu bahwa kalau mau menang itu, ya latihan yang bagus, cari pelatih yang bagus, cari pemain yang bagus, disiplin, tanggung jawab, jangan begadang, bukan dengan cara berantem begitu loh.
Jadi saya pikir ini sudah langkah yang bagus. Yang kedua, keuangan semua transparan, tidak ada uang negara, tidak ada APBN, tidak ada BUMN, semuanya komersial dari iklan, kemudian dari hak siar, dari tiket. Ini yang akan terjadi kita ke depan. Saya sudah mendapatkan komitmen dari beberapa TV, beberapa sponsor yang berkeinginan kuat untuk mensponsori tahun depan kalau diadakan lagi Piala Presiden. Nah, kepercayaan ini tumbuh dari dukungan semua. Presiden Jokowi mengatakan harus bisa dipercaya, harus fair play, harus diaudit, dan kita yakin apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini kita laksanakan di lapangan. Indonesia tinggal menunggu waktu untuk take off dalam